Halo Minasama, pernah kepikiran gak sih nanti kalau udah gede, punya anak berapa atau punya nggak ya? Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas soal fenomena yang lagi heboh banget di Jepang, yaitu angka kelahiran yang terus menurun drastis. Kalian tahu nggak sih, angka kelahiran di sana tuh makin lama makin nyungsep aja guys. Tahun lalu aja, rekor terendah banget, cuma 1,20 doang. Parahnya lagi, di Tokyo tuh lebih ngeri, cuma 0,99. Alias pertama kalinya turun di bawah 1. Gila nggak sih? Nah, kira-kira kenapa ya angka kelahiran di Jepang bisa kayak gini? Terus, berapa sih biaya yang dibutuhin buat besarin anak zaman sekarang? Dan yang paling penting, gimana sih tantangan yang dihadapi pasangan yang pengen punya momongan? Yuk, kita bedah habis-habisan. Salah satu biang kerok yang bikin banyak pasangan mikir 2 kali buat punya anak tuh masalah finansial guys. Biaya hidup makin mahal, harga rumah, makanan, kebutuhan sehari-hari aja udah bikin kepala pusing. Contohnya nih, keluarga Nishimura yang tinggal di rumah baru dengan 2 anak kecil di Jepang. Mereka ngabisin sekitar 77.000 yen atau 8 juta rupiah buat kebutuhan makanan dalam seminggu. Belum lagi popok, susu formula, dan tetek bengek lainnya. Yang bikin pengeluaran bulanan mereka nyampe 100.000 yen atau 10 jutaan lebih. Nah, kalau ngomongin soal finansial, kita juga harus tahu nih perkiraan gaji pekerja kantoran di Jepang tuh berapa sih? Rata-rata gaji pekerja kantoran di Jepang tuh sekitar 200.000 sampai 500.000 yen per bulan guys, atau sekitar 20 sampai 50 jutaan. Tapi angka ini bisa beda-beda tergantung pengalaman kerja, posisi, dan perusahaan tempat mereka kerja. Kalau udah punya pengalaman dan posisi yang bagus, bisa juga lo gajinya nyampe 1 juta yen per bulan. Tapi ingat guys, biaya hidup di Jepang juga tinggi banget. Jadi pintar-pintar ngatur keuangan ya. Banyak orang tua juga ngerasa pemerintah tuh kurang perhatian sama keluarga yang punya anak. Seorang ibu yang lagi hamil 6 bulan curhat, katanya sih ada rencana bantuan dari pemerintah tahun 2026. Tapi kalau bisa sih dipercepat aja ya, biar bebannya nggak terlalu berat. Selain masalah duit, ada juga nih tantangan di dunia kerja. Banyak wanita yang ngerasa susah banget buat bagi waktu antara karier dan keluarga. Seorang wanita umur 30 tahun yang kerja di perusahaan periklanan bilang, meskipun cuti melahirkan udah lumayan umum, tapi tetap aja ada tekanan sosial. Apalagi kalau udah punya jabatan tinggi. Tantangan lain yang gak kalah berat tuh masalah kesuburan guys. Makin banyak pasangan yang nikah di usia yang lebih tua dan faktor-faktor lainnya yang bikin mereka susah punya anak. Sekarang aja, 1 dari 4 pasangan di Jepang ngadepin masalah kesuburan dan harus ikut program bayi tabung. Contohnya, pasangan Ogawa yang udah 2 tahun lebih berjuang buat punya anak dan udah ngabisin lebih dari 80 juta yen ini. Meskipun ada asuransi kesehatan yang nanggung sebagian biaya, tetap aja duit yang harus mereka keluarin banyak banget. Belum lagi tekanan emosionalnya, apalagi pas mereka ngalamin keguguran 2 kali. Tapi akhirnya ada secercah harapan nih buat pasangan Ogawa. Setelah berbagai macam cara, mereka akhirnya dikaruniai bayi yang sehat. Meskipun perjuangannya berat banget, mereka berharap pemerintah bisa lebih peduli sama pasangan yang pengen punya anak, nggak cuma dari segi bantuan setelah anak lahir, tapi juga dukungan finansial dan emosional buat mereka yang lagi berjuang buat dapetin momongan. Nah, dari semua fakta yang udah kita bahas tadi, kelihatan kan kalau turunnya angka kelahiran tuh bukan cuma soal pilihan individu, tapi juga dipengaruhi sama faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Kalau pemerintah emang pengen naikin angka kelahiran, ya harus ada kebijakan yang lebih proaktif dong. Gimana menurut kalian guys? Apa sih solusi terbaik buat ngadepin masalah ini? Yuk, diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan berita menarik lainnya.